Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Evan Tanuwijaya dan pada video kali ini kita akan membahas terkait tentang caroutines dan retrofit, gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung mulai masuk ke bagian code-nya, di mana caroutines dan retrofit ini, kalau sebelumnya kita sudah membuat aplikasi untuk tampilan front end-nya, sekarang bagaimana caranya dari front end ini bisa terhubung ke sebuah database ataupun API, begitu ya. Nah, di sini kalau rekan-rekan perhatikan, kita sudah buat package atau folder view model, view, routes, model di dalam folder UI. Nah, sekarang rekan-rekan akan diminta untuk menambahkan beberapa package di bagian data, gitu ya. Nah, untuk di bagian data ini tersebut, kita akan membuat beberapa package, yaitu yang pertama adalah container. Container ada yang disebut dengan DTO. Ini pastikan dia di data ya, rekan-rekan. Jadi di data DTO, bukan di dalam container, di data di DTO. Bisa seperti itu. Kemudian ada interceptor. Setelah interceptor ada repository. Dan yang terakhir service. Nah, sekarang guna dari masing-masing ini itu apa sih? Jadi guna dari masing-masing ini adalah, mungkin saya bisa jelaskan yang pertama, DTO. DTO itu kita gunakan untuk sebagai model untuk membuat request maupun response. Jadi apa yang dikirimkan ke server ataupun apa yang diterima oleh server itu kita buat data transfer objeknya, disingkat DTO. Kemudian ada juga yang namanya service. Service ini kita gunakan untuk melist endpoint-endpoint apa saja yang ada pada server yang akan kita gunakan. Jadi nanti di service, rekan-rekan kalau bisa mau narik data dari database, mau melihat detail dari database, endpoint-endpointnya semua di-listkan di dalam service. Kemudian di dalam repository itu adalah dari hasil dari tarikan dari server. Bagaimana caranya kita bisa mengolah tarikan dari server itu menjadi bisa diterima oleh model pada UI. Jadi di sini repository itu adalah bridging dari service ke ready model yang siap ditarik oleh view model untuk bisa ditampilkan di view. Interceptor ini kita akan berperan banyak untuk pada bagian authentication. Dan terakhir container ini adalah yang akan membungkus seluruh ini menjadi satu kesatuan. Jadi nanti ujung-ujung kita akan mengakses dari container, kemudian masuk ke repository, dan repository akan mengakses ke bagian service. Nah, hal yang perlu pertama kali kita lakukan adalah rekan-rekan, itu adalah kita menginstal sebuah plugin terlebih dahulu. Jadi silakan rekan-rekan bisa pergi ke settings atau preference dari komputernya Android Studio-nya masing-masing. Kemudian cari plugin. Nah, setelah cari plugin, silakan rekan-rekan bisa pergi ke marketplace ataupun pergi ke marketplace dan cari ini JSON to Kotlin plugin. JSON to Kotlin plugin. Gitu ya. Kemudian bisa diinstal, kemudian kalau sudah berhasil, nanti rekan-rekan akan muncul di bagian DTO ini new, nah ini Kotlin data class file from JSON gitu. Nah, pada project movie ini rekan-rekan, saya sudah menyiapkan repository online gitu ya. Repository online dengan endpoint-endpoint seperti berikut. Nanti rekan-rekan akan saya berikan list-listnya di
e-learn begitu ya. Ini ada yang pertama, ada endpoint untuk mengambil poster. Jadi poster movie-nya itu diambil, ini yang pertama. Kemudian untuk register, endpoint untuk register. Nah, endpoint untuk register ini nanti akan mengirimkan sebuah body message gitu ya, berupa data seperti berikut ini. Name, email, password. Kemudian untuk login, endpoint-nya atau URL-nya seperti berikut dengan body seperti berikut. Get list movie, dia tipenya get dengan endpoint seperti berikut dan tidak perlu memerlukan body ataupun parameter. Untuk get movie by ID, dia memerlukan params pada URL-nya dengan tipe get. Untuk jumlah like, nah ini tidak perlu ya, kita tidak perlu pakai ini. Untuk cek status slide ini diperlukan authorization berupa token yang akan nanti kita dibantu oleh JWT gitu, yang akan kita pelajari di modul berikutnya gitu ya. Untuk endpoint-nya seperti berikut. Untuk like juga memerlukan JWT dengan endpoint seperti berikut dan post. Kemudian ada juga key ini adalah, jadi akan ada relasi gitu antara user dan movie yang dia like gitu ya. Nah, ini untuk memberi mengupdate database. Jadi dengan ID movie ID-nya kita bisa memberikan like pada movie ID tersebut. Dalam kasus ini movie ID 2 gitu ya. Untuk unlike juga sama, hanya saja URL-nya memiliki hal yang sama, hanya beda di ini ya, apa namanya, delete-nya saja. Kalau like pakai post, kalau delete pakai kalau unlike pakai delete. Begitu. Nah, lalu rekan-rekan, bagaimana cara membuat untuk DTO-nya? Sebenarnya kalau misalnya rekan-rekan punya dokumentasi untuk JSON filenya yang sudah pernah saya bahas di video begitu ya. Pertama, kan mungkin kita bisa perhatikan untuk login itu ada JSON seperti berikut. Sebenarnya kalau rekan-rekan menggunakan atau mendapatkan atau dari dokumentasi punya JSON seperti berikut, kita tinggal kopikan saja JSON-nya ini. Kemudian new, kita gunakan Kotlin data class ini. Kita pastekan. Nah, kalau misalnya kita beri nama sekarang, karena ini data yang akan kita kirimkan ke server, kita akan berikan nama yaitu request login, dimana sebenarnya dari JSON file ini dia akan membuatkan model kelas dengan nama dan tipe data yang sekiranya sesuai untuk request login ke server. Jadi mempermudah rekan-rekan, nggak perlu memetakan lagi begitu ya, karena kalau misalnya DTO ini harus sama persis sesuai dengan yang ada di dokumentasi. Kalau berbeda sedikit dia tidak akan mau. Maksudnya berbeda itu apa? Dari nama parameternya. Value dari parameter bebas, terserah dari value yang ingin diberikan. Tapi untuk nama parameter yang dikirimkan ke server itu harus sama persis. Tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Nah, kemudian untuk register juga sama, kita bisa lakukan hal yang sama untuk register. Kita kalau misalnya rekan-rekan bisa menggunakan Postman ataupun ada dokumentasinya, kita bisa langsung gunakan JSON yang di request maupun di respon. Nah, saya sempat mention bahwa ada yang namanya request, ada yang namanya respon. Request itu adalah data yang dikirimkan gitu ya, dari front end kepada server, sementara response itu adalah server mengirimkan kembali ke front end. Jadi karena ini kita mengirimkan dari sisi user ke back end, makanya kita berikan nama request. Nah, value-nya tadi bisa berbeda-beda begitu ya, tapi dari nama depannya dia sama. Kita tidak perlu terlalu banyak modifikasi begitu ya. Kemudian list movie ini karena requestnya tidak ada dan kita perlu respons, kita coba. Dia akan mengembalikan respons seperti berikut. Kita tinggal
ambil objeknya terlebih dahulu, kita buat response movie. Oh sorry, sebentar, maaf, ini tadi ada array-nya ya, berarti ya. Berarti ini kita bisa copy semua saja, copy semua, dan kita di DTO diberikan tapi nama response movie. Nah, dia akan, kalau misalnya rekan-rekan tadi perhatikan, dia akan otomatis gitu ya. Nah, response movie dan response movie item. Nah, kita bisa ganti sedikit perubahan, kita bisa rubah sedikit gitu ya, rekan-rekan, untuk yang array list supaya rekan-rekan mudah paham gitu ya. Kita bisa ganti ini menjadi response movie list, dan yang ini kita jadikan response movie saja, jadi supaya paham. Nah, kalau misalnya response movie list, oh sebentar, maaf ya, berubah. Ini harusnya response movie yang ini itu adalah response movie. Oh, sorry, nggak bisa, ini harus dirubah dulu. Yang ini, yang respons isinya ada array list, hanya array list, itu kita ganti ya. Vector rename response movie list. Oke. Kemudian untuk yang response movie item yang isinya seperti berikut ini, itu akan kita ganti menjadi response movie supaya tidak bingung begitu ya. Karena kan di sini kita juga punya, di model ini kita juga punya movie, sehingga kita tahu mana response movie itu masuk kemana. Kalau movie list itu ya diperlukan untuk yang banyak gitu ya. Kemudian ada yang namanya status like. Status like itu seperti ini. Nah, nanti rekan-rekan bisa memperhatikan gitu ya, kalau misalnya memang kebutuhan requestnya itu hanya sebuah ID atau apa, itu bisa cek. Oh, ini ada, mungkin kita bisa start dari sini terlebih dahulu. Mungkin, nah ini ada respons ya. Respons seperti berikut. Nah, kalau rekan-rekan melihat di sini ada yang namanya token. Token itu buat apa? Token itu yang akan kita gunakan untuk sebagai authorization, supaya awas sebagai pelindung begitu ya. Nah, ini ada responsnya seperti ini. Kita tambahkan saja ke DTO, enggak apa-apa. Respons status like. Nah, ini cara mudah saja. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mau membuat secara manual, silahkan gitu ya. Ini hanya mempermudah rekan-rekan daripada salah memberikan nama parameter, sebaiknya kita menggunakan JSON-nya seperti tadi. Nah, setelah DTO-nya sudah kita buat, yang harus kita buat selanjutnya itu adalah service. Di sini service yang akan kita buat, kita beri nama movie server service. Nah, nanti kalau rekan-rekan mempunyai backend sendiri ya bisa disesuaikan gitu ya. Nah, di movie server service ini akan dihapus kelasnya karena service ini sifatnya adalah interface. Movie server service. Jadi untuk service ini pasti sifatnya adalah interface.
Selanjutnya kita akan memelis atau kita akan mendaftarkan gitu endpoint apa saja sih yang akan kita gunakan. Dalam kasus ini silakan rekan-rekan bisa mengikuti gitu ya. Ini tadi ya, bahwa kalau misalnya kita mau register, kita berikan saja endpointnya. Endpointnya tidak perlu sampai URL domainnya, kita bisa berikan endpoint path-nya saja. Kemudian dia corresponding dengan function apa, gitu ya. Jadi endpoint ini corresponding dengan function apa. Kemudian function ini akan mengirimkan apa jenis yang ingin diinginkan. Kalau misalnya tadi contoh register itu kan kita mengirimkan body ini ya, body, tipenya body. Nah, untuk tipe-tipe seperti ini nanti bisa dibaca di dokumentasi begitu ya. Dokumentasi Open API ataupun yang rekan-rekan bisa buat gitu ya. Di body, kemudian berarti di sini kita akan menambahkan tag add body, kemudian kita bisa masukkan DTO yang sudah kita buat tadi, nama sebagai nama parameter, tipenya adalah request register, dan dari request register dia akan mengembalikan response token. Hanya saja response token ini kita akan balut dia dengan response dari retrofit pada Android. Kita lakukan halnya yang sama dengan login. Untuk movie, untuk get movie semua itu tidak perlu parameter, jadi tidak perlu. Kemudian untuk movie responsnya sendiri, dia akan mengembalikan movie list. Karena kalau rekan-rekan perhatikan dia di dokumentasinya itu, nah dia mengembalikan JSON array, berarti otomatis dia berupa list dan lain sebagainya. Kalau misalnya jenisnya dia adalah pet gitu ya, pet yang ada di dalam sini, pet untuk apa namanya, yang ada di bagian endpoint URL-nya, kita bisa berikan tag seperti berikut ini. Kalau misalnya ada beberapa tag ya silahkan tinggal dijadikan multi parameter begitu. Nah, kalau service kita sudah selesai, next step-nya adalah kita akan membuat repository. Nah, di repository inilah yang akan menjembatani antara, sebentar, ini masih ada error. Oh, ini belum diimport ya. Jangan lupa rekan-rekan, kita harus mengimport apa yang response movie, apa yang sudah kita buat gitu supaya tidak error. Oke, errornya sudah hilang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke repository. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa repository inilah yang akan menjembatani dari service ke UI kita ya. Jadi kan data yang diberikan oleh server itu belum tentu 100% terfilter gitu, apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan. Jadi di respons ini kita akan sesuaikan dengan fitur-fitur yang kita miliki. Dengan cara kita akan buat di server repository in class di server repository. Untuk nama sebenarnya terserah gitu ya, tapi sebaiknya disesuaikan saja. Kemudian kita akan berikan parameter service-nya, private file service di server service. Nah, jika sudah, sekarang kita akan memikirkan kembali. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nanti coba memikirkan gitu ya, kira-kira apa saja sih fitur yang akan kita gunakan. Yang jelas adalah yang pertama, yaitu adalah menarik semua data film yang ada pada server ya, semua data film yang ada pada server, dengan cara kita harus wajib memberikan suspend. Kita harus membuat function ini dengan kata suspend. Kenapa? Karena sifatnya adalah sinkronus, jadi dia perlu menarik data dari database yang dimana sifatnya itu adalah asinkronus, tidak berjalan bersamaan dengan
sistem di Android. Nah, kita buat sebuah function get all movie. Kalau misalnya tidak perlu input parameter ya tidak perlu input gitu ya. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan bisa jajarkan ini ke sebelah kiri sedikit gitu ya supaya terlihat jelas. Nah, di sini get movies itu tidak perlu parameter sehingga ya dari front end dari view model itu tidak perlu mengirimkan apa-apa sehingga repository juga tidak perlu menerima apapun. Nah, hanya saja repository ini perlu mengembalikan ke front end dengan tipe datanya list movie. Kenapa list movie? Karena kalau rekan-rekan perhatikan di dalam view model list movie ini, nah dia tipenya adalah list movie. Di repository itu yang akan menjembatani dari service sampai ke view model. Nah, di sini kita akan lakukan import ke bagian UI. Nah, kemudian di dalamnya adalah kita akan panggil service get movie-nya. Kemudian karena ini adalah pengembalikannya berupa response movie list, otomatis kita harus ambil body yang dikirimkan oleh response ini. Kemudian kita jabarkan, kita masukkan ke dalam array list, mutable list, yang kemudian mutable list ini akan kita kembalikan ke front end. Begitu. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita perlukan adalah login dan register. Sama untuk login register ini kita buat seperti ini. Nah, mungkin kalau rekan-rekan perhatikan gitu ya. Loh, di sini login body request login. Kenapa kok tidak pakai request login juga? Sebenarnya bebas rekan-rekan gitu ya. Bebas. Yang penting rekan-rekan tahu bahwa di request login itu dia ada email dan password. Nah, kalau kita tahu email dan password itu perlu, otomatis ini kita harus membuatkan request loginnya dulu. Baru kita kirimkan ke service dengan mengirimkan data request login. Yang kemudian dia akan mengembalikan sebuah token. Nah, ini response token. Nah, seperti itu. Sama halnya untuk register. Kalau misalnya register ini terima parameter berupa nama, email, password yang akan kemudian dibalut menjadi request register dan terakhir dikirimkan ke server. Kemudian jangan lupa setelah login register kita juga punya untuk get movie by ID gitu ya. Get movie by ID untuk menarik satu buah data movie saja. Nah, dengan input yaitu ID. Atau mungkin kalau misalnya kita selama ini kita masih pakai title, nah title itu nanti kita akan ganti menjadi ID. Dan yang terakhir kita akan buat untuk like dan unlike. Nah, seperti ini. Jika repository sudah selesai, maka sudah cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan buat untuk yang namanya interceptor. Interceptor ini kita gunakan untuk membuat interceptor untuk authentication gitu ya. Makanya kita berikan interceptor. Maksudnya seperti apa sih out interceptor ini? Jadi disinilah yang kelas yang akan memanage untuk memberikan token atau security pada data yang kita kirimkan ke server maupun kita tarik ke lokal kita. Jadi kita akan berikan di sini seperti berikut. Dengan kita akan berikan yang namanya token. Token itu adalah kunci privat gitu ya. Kunci privat yang dimana biasanya untuk server-server open itu perlu token yang sekiranya token itu akan dikirimkan bersamaan dengan request yang kita buat gitu ya. Untuk detailnya rekan-rekan ini dia hanya membuat apa namanya header untuk requestnya sehingga kita bisa memasukkan token kita ke dalam request kita gitu.
Untuk out interceptor sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian container. Untuk kontainer inilah yang menjadi pembungkus untuk semua yang sudah kita buat di bagian data. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nanti mau connect ke multiple API gitu ya, silakan nanti bisa bikin dua kontainer, kemudian dua repository, dua service gitu ya. Jadi bisa disesuaikan gitu ya supaya lebih rapi. Jadi berdasarkan dengan tujuan API yang ingin kita konekkan. Nah, untuk kontainer ini kita akan buat nah, di dalam movie server container ini sifatnya adalah fix gitu ya. Nanti tinggal dirubah-rubah sesuai dengan endpoint dari rekan-rekan masing-masing. Out interceptor juga fix gitu ya. Tinggal gunakan saja, tinggal copy paste. Tapi yang akan banyak berubah itu adalah di bagian repository dan movie server service ini. Untuk di bagian movie container yang perlu kita buat pertama itu adalah companion object. Apa itu companion object? Itu adalah variabel statik begitu ya. Variabel statik itu apa? Variabel yang value-nya bisa diakses oleh semua kelas, tapi tidak perlu membuat instance-nya aja, sehingga hanya satu instance saja sudah cukup. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya base image URL. Base image URL adalah di mana kita akan menarik gambar poster-poster dari movie kita. Base URL ini adalah link ke endpoint kita, yang dimana sebenarnya nanti linknya itu akan menjadi seperti berikut ini, dan sesuai dengan service-nya dia akan menambahkan /API out register. Jadi base URL-nya seperti apa. Sementara akses token kita biarkan kosong. Kalau misalnya rekan-rekan sudah punya akses token by default-nya dari OpenAPI bisa langsung diisikan. Kemudian kita akan buat namanya client. Nah, ini ya. Kita akan buat yang namanya client. Client ini apa? Client ini sebentar. Oh, ini tidak perlu sebanyak ini ya. Ini perlu diimport terlebih dahulu. Nah, pastikan diimport-import dulu aja rekan-rekan. Nah, oke. Sampai sudah tidak ada warna merahnya, sekarang saya bantu jelaskan. Untuk klien, ini kita akan menarik out interceptor. Jadi akses token yang sudah kita buat, itu akan diimplementasikan di dalam klien. Setelah itu, disinilah retrofit itu akan dibuat. Gitu ya. Kita masukkan base URL-nya ke kita, ya ke sini. Kemudian kliennya atau akses tokennya kita masukkan ke dalam klien. Dan yang terakhir dari retrofit ini kita akan membuat movie service-nya, service endpoint yang sudah kita buat di dalam sini itu akan secara otomatis dibuat oleh retrofit-nya. Dan kemudian kita masukkan ke dalam repository, yang dimana nanti repository secara otomatis akan menerjemahkan dari service ke front end. Gitu. Oke, baik. Itu untuk video bagian pertama, begitu ya. Jadi rekan-rekan diminta untuk mencoba menyelesaikan pada bagian ini terlebih dahulu untuk bagian data. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan untuk ke bagian duanya, begitu ya. Itu salam entrepreneur.